dunia, sareng ulama akhirat. Aneka coba ke perhatiaki soalnya cakan ceneka me bismillahaki kema ulama dunia kema ulama akhirat. Karena ilmu agama mereka sangat penting, cek pentingnya sarah sambil modut ilmu kosak mereka dari besar kosak mereka. Karena dawuh Muhammad bin Sirin kosak anna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu kosak mereka merupakan sebuah ajaran maka tinggal kiluh dari kemah kuruh kosak mereka modut ilmu. Tak kau modul dari Google atau YouTube, ini kan. Semakin bahas ulama dunia, sarang ulama akhirat. Bahasa lain kosa, beda istilah ulama su, beda ulama akhirat. Beda bahasa lain kosa mereka, beda ulama usayyi'ah. Beda ulamaul mahmudah kosa. Makin bahas napa sih ulama akhirat kosa mereka. Ulama akhirat kosa mereka, engke mereka ulama si ilmu kosa mereka semata-mata kan ku nyareh ridhona Allah Subhanahu taala kosa. Ulama mereka poron nyebaraki ilmu kosa, engke karena nyebaraki ilmu nasrul ilmi kosa pani kebagian dari perintah Allah Subhanahu taala kosa. Ulama dunia kosa mereka, ulama si ilmu kosa mereka kan kuinarik kepentingan dunia. Aban kedua ilmu kosa poron nyebaraki ilmu tapi kudu wani biro. Tingwani piro berarti poron nyebaraki ilmu. Otabo hukum si asalah merah paneka yoba kau sadar kema kira jadi jalan asal wani piro. Karena Al-Quran kosa engki jelas aki kosa tentang ulama su engki mereka fawailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyastaru bihi samanan qalila. Ayat ini kan nyeritaki tentang ulama su sampai bengal ngobe penjelasan atau keterangan baik dalam kitab Injil maupun kitab Taurat. Kema sih beda asman aku tekan yang Nabi Muhammad panik yoba. Cek tolesen Muhammad takut taki orang selastarina beraber mahamen peongkuan Nabi akhir zaman ternyata asman Muhammad. Makanya sampai dalam situng keterangan kosa kati dalam kitab Diba kosa benar. Kati dalam kitab Diba kosa Al-Haditsus Sani an Atha ibni Yasar angka bil akhbar qala allamani abi Taurata illa sifra wahidan kana yaktimuhu wa yudkhuluhun sunduk. Jadi Ka'ab al-akhbar kosa panika ya acorin kola ambil raman kosa ambil abana tentang kitab napa kosa allamani abi Taurat wal Injil ya acorin kitab Taurat sedejene kitab Taurat sedejene kitab Injil panika iterangake sedejene sareng abana ke Ka'ab al-akhbar kosa kecuali illa sifra wahidan kecuali satu lembar kertas sene kosa tayajaraki yarab dalam kotak kosa mereka, simpan kosa mereka. Anak punya simpan kosa mereka. Falamma mata abi, maka ketika tang bapak kosa mereka sobong omor kosa faidan fi. Falamma mata abi fatahtuhu, maka ketika tang bapak sobong omor kosa mereka, akhirnya biasa kau buka. Ketika buka kosa mereka ternyata kosa kepada penjelasan tentang faidan fihi nabiyun yakhruju akhir zaman. Ternyata kosa ada penjelasan tentang nabi akhir
zaman. Ciri-cirina Nabi akhir zaman kosa mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisa. Ini ciri akhir zaman tapi yerep. Lain bi ulama ul akhirat kosa. Ulama akhirat kosa mereka. Ciri ulama akhirat kosa mereka. Al-Quran nyeritaki kosa. Ciri-ciri ulama akhirat kosa innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ciri-ciri ulama akhirat kosa mereka kita kok ke Allah subhanahu ta'ala. Ini ketakok. Takon ulama akhirat kosa mereka. Nika Al-Quran nika hebat Al-Quran kosa. Per kalimat nika beda makna kosa. Anapa ya dalam ayat nika Allah mengangkui kalimat innama yakhsa. Yakhsa kosa nika makna takok. Bahasa Arab lainnya sejukeun artinya takok nika yakhofu. Anapa Allah meta sampai debu innama yakhafullaha min ibadihil ulama. Meta ngangkui kata yakhofu, ngangkui kata yakhsa. Sebab yakhsa sareng yakhofu nika beda. Yakhofu kau saben ketakok bila dia dan orang. Tapi bila seorang orang mungkin mas-masukan. Mas-masukan. Lain ambil ulama ul akhirat. Allah ngangkui kata yakhsa. Innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Sebab kata yakhsa ni ketak. Kenapa kosa? Dalam masalah takok baik seorang orang atau berbeda orang tetap takok. Karena ukuran takok punten ke orang tapi ke Allah subhanahu ta'ala kosa. Lene ke ciri ulama akhirat. Para nyebaraki ilmu kosa engke semata-mata nyare ridon Allah subhanahu ta'ala kosa. Karena jabuna Allah subhanahu ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dadi ting sampeyan ting tero dadi orang sakus bagus orang kosa menika engke sampeyan kudu ana kosa ta'muruna bil ma'ruf engke nglakonen napa kosa menika amar ma'ruf wa nahyu munkar. Kuntum khaira ummatin. Kuntum tadi sampeyan kabeh khaira ummatin sagus bagus umat. Ser sagus bagus umat ukhrijat linnas sing ngeluarake manusia kosa menika ngeluarake manusia dari kebodohan menuju ngerteh, dari gelap menuju terang. Leneka di antara ciri khaira ummah si ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini saya pertama kosa. Saya kaping dua kosa mereka tentang masalah berbeda tak asmana para sahabat mereka dalam Al-Quran. Secara letterlek, secara letterlek, atau secara napa kosa mereka implisit, secara implisit ya, punten secara napa kosa mereka eksplisit. Jadi secara implisit, secara tertulis dalam Quran kosa Sayyidina Abi Bakar nek sobung. Secara sebutan tapi esenang ke Sayyidina Abu Bakar. Contoh dalam ayat idhuma fil ghar la tahzan innallaha ma'ana. Coba neka idhuma fil ghar. Jadi waktu dua orang kosa mereka filgori dalam gua sur kosa. Sera dua orang sebenarnya gua sur kosa mereka. Sampai buan la tahzan innallaha ma'ana kosa. Sera saya maksud engki mereka kedua orang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sareng Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Jadi Al-Qur'an nyeritake Sayyidina Abu Bakar. Al-Qur'an nyeritake Sayyidina Abu Bakar. Tapi secara tertulis Sayyidina Abu Bakar niku sobung. Tapi esenah beda. La tahzan cek takok sambian sera bahasa cek takok sambian. La tahzan cek takok kakeh niki lho. La tahzan ojo wedi sapa sira. Sapa sira iku? Ya iku Sayyidina Abu Bakar.
Tapi beda dalam Quran ya, tapi puntun tertulis. Sayyidina Abu Bakar puntun, tapi ting sebutan asma ki beda. Mereka napa kosa mereka termasuk nyeritaaki sahabatah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosa mereka si wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman kosa mereka. Tarewan monggo lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tadi. Diizinkan. Mengenai keterangan pertemuan minggu Selasa kemarin. Itu keterangan tentang ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tentang ayat ini kan mutlak saja, mutlak perintah mengikuti kanjeng Nabi. Nah, bagaimana seandainya kemampuan kita mengikuti sunnah itu tidak bisa mutlak? Seperti salah satu contohnya sholat dianjurkan memakai siwak. Ini kesiwak tadi bahkan di rumah ada berapa saat itu rumah keburu tak siwakan dan bagaimana ini apa kita itu tetap dikenai ketetapan harus mengikuti secara keseluruhan secara mutlak. Mohon penjelasannya. Pertanyaan yang kedua tentang penjelasan mencukur memotong kuku. Beda ada keterangan yang memotong kuku dari telunjuk. Terus keterangan yang kemarin itu mulai dari dari kelingking. Nah, ini akan ada perbedaan pendapat ini, Pak. Jadi yang mana yang harus kita ikuti sebenarnya? Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tentang permasalahan ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka diperintah oleh Allah untuk mengikuti baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mengikuti Rasulullah itu ya semampunya sudah. Semampunya. Contoh misalnya bab siwak. Siwak itu kan kalau bisa pakai kayu garu ya. Bukan gahru. Kalau gahru punya itu. Lihat sekarang enggak ada. Entah tokonya tutup, entah ndak punya uang. Lah, di situ kan aturannya pokoknya bikul khosinin, pokoknya dengan sesuatu yang kasar, pakai baju lah, kain yang agak kasar itu kan termasuk apa itu disebut siwak. Disebut siwak. Jadi tidak ada alasan sebenarnya orang itu meninggalkan dari siwak, cuma kemauannya yang kurang. Padahal keistimewaannya orang yang bersiwak itu sangat luar biasa. Sekarang pertanyaan yang kedua tentang masalah memotong kuku. Kemarin kan dijelaskan bahwasannya memotong kuku itu kalau tangan kanan itu ada istilah khawabis, yaitu khinsir, yaitu jaring kelingking, setelah itu wusto, jari tengah, setelah itu alif yaitu ibham, ibu jari, setelah itu jari manis, baru jari telunjuk. Itu keterangan yang pertama. Kalau bahasa masalah kok ada perbedaan, sebenarnya itu masalah ranah apa itu
penjelasan. Makanya saya itu kalau menjelaskan terlalu detail, akhirnya terpotong gara-gara satu penjelasan. Kalau mau saya jelaskan, tak jelasin semua. Contoh, masalah memotong tangan kanan, contoh ada istilah khawabis. Penjelasan lain itu ya yabda'u fil yumna. Untuk memulai tangan kanan itu bila khinsir, yaitu dari jari telunjuk. Jari apa itu? Khinsir yaitu jari kelingking. Terus baru jari ke kiri, jari tengah. Terus ibu jari. Terus jari ini apa ini? Jari manis, terus sababah, barulah terus ke tangan kanan. Awalnya yaitu dari jari kelingking terus. Ada yang begini. Ada yang langsung tangan kanan dari jari telunjuk ke kelingking langsung ke ibu jari. Itu masalah penjelasan. Tapi yang terpenting itu adalah memotong kuku. Yang terpenting adalah memotong kuku sesuai dengan tuntunan ulama. Asal mendasar itu. Apalagi di situ menjelaskan kata ulama ini, kata ulama ini misalnya. Itu tambah bagus. Bukan sekedar hanya memotong kuku gitu. Paham deh? Iya. Kalau dijelaskan semua bahaya ini nanti terpotong. Itu bukan kok ada perbedaan, bukan, tidak ada perbedaan itu. Monggo lainnya. Kang, jom senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pertanyaan lah. Kita orang muslim dan sesama muslim saling tolong menolong. Ketika ada seorang muslim kena musibah, lalu kita mengetahui muslim itu kena musibah, kita tidak menolong, kena hukum apa kita kan? Ini yang pertama. Yang kedua, berdosakah seorang anak menasehati orang tua ketika orang tua bersalah? Sekali itu beri pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu saling tolong menolong kosak mereka. Misalnya pada tetangga kosak kena musibah. Misalnya berdosa, kenapa kosak punten kecak maleng, matilah berdosa mati kosak mereka. Air kan eko bur, oneng eko bur kosak mereka tetangga korokoan misalnya. Dah kemah ingat neka, engke neka arana tetangga si bakhil kosak bakhil neka, tetangga si bakhil kan, tetangga si coba engke neka termasuk bakhil nih kan. Karena istilah orang loman kosak punten obeng tok pemikiran tenaga kurang baik nih kan. Tetangga si kurang baik. Napa tusa yenten? Napa tusa engke enten cuma istilah masuk kategori baik atau tak baik. Sekabing dua kosa meneka napa kengeng tah potra ngengaen orang sepo ketika orang sepo kosa ngelakonin bareng si salah kosa. Engki selama salah na kosa meneka tak bertentangan ambek syariat, engki tak bertentangan ambek syariat kosa meneka. Engki sambian ngengaen kosa engki tetep bagus tapi cara risian. Kudu ngastete kosa karena sia depen kosa menika orang sepo kon intine sampeyan nika maksudul aqdam tujuan pokok nika kira masuk. Engki tak apa Kang. Tapi bila bertentangan ambil syariat engki sampeyan kudu
kudu ngengaken carane tetep kudu si bagus. Contoh kadi Nabi Ibrahim kosa menika ngengaken ramana inggih menika napa kosa azar engke tetep ngengaken kelawan cara si bagus. Karena masa orang sepo kosa aja anggap orang sepon bulu bu mabu antat cak kocek ening lah tetep tahu le dosa tetep dosa aneka sebab aban kosa menika wa'budullaha wabil walidaini ihsanan. Jadi bekte kering cara Quran iki lho wabil walidaini ihsanan. Wabil walidaini ihsanan. Al-Qur'an andai katane kebunten Quran. Jadi andai kata tanpa agi nika berhubung Quran karena Quran nika kalam mesti si simpel. Al-Qur'an nika kalam Allah si penuh makna si padat kosa menika. Jadi andai kata nika bunten Quran tanpa agi kosa wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Asline ngene ka. Wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Wa ahsinu kebi bagus sampean kapi bil walidaini kering sapa duwa ihsanan kelabun ongku kebi kebagusan. Nika kebile kering sapa duwa kosa. Jadi maki sampean mulai bener kosa ini, tapi caranya salah, tetap salah. Karena beda barang bagus kosa menika, napa kosa bisa salah, bisa beda barang bagus, tapi napa kosa tak bener, beda barang bener tapi tak bagus. Aneka, moso barang ingat nek lah di antara kosa menika. Mulai bener, tapi caranya tak bagus. Ingat nih kisahnya orang ngajar lah sepo. Oh bahaya nih kan, bahaya kasar. Jadi ingat nih kan. Mau soreng sepo nih kan, kudu ngaste tak genan ring sepo, kita tetap ring sepo. Masalahnya ngaen kita tetap kudu ngakui aturan. Cakap nggih? Allahumma shalli ala Muhammad.